Mama said you're meant to burn as bright as a star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 7 akan mempresentasikan tentang sejarah dengan materi konferensi meja bundar. Kelompok kami terdiri dari 5 orang anggota, yaitu saya Pandu Nugraha Saputra selaku moderator, Teguh Pratama, Dewi Herlina, Elvina Fitriana, dan Lisgia Rahmani. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang latar belakang konferensi meja bundar yang akan dipresentasikan oleh Pandu Nugraha Saputra, yaitu saya sendiri. Latar belakang KMB atau konferensi meja bundar. Terdapat beberapa faktor yang dapat melatar belakangi KMB atau konferensi meja bundar. Di antaranya yaitu pada tanggal 18 Desember 1949, pihak Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa pihak Belanda telah melanggar perjanjian Renville yang telah disetujui. Sebelumnya juga, pihak Belanda telah melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan penyerangan atau agresi militer pertama terhadap Indonesia. Nah, pada agresi militer kedua ini, pihak Belanda mendapatkan kecaman dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan ditambah lagi dengan penangkapan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia oleh pihak Belanda seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan menteri kabinet-kabinet lainnya di Yogyakarta. Nah, penangkapan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang dilakukan oleh pihak Belanda, Indonesia mendapatkan dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara internasional lainnya. Lalu, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB memberikan teguran pada pihak Belanda, serta menuntut agar melepaskan para pemimpin Republik Indonesia dan memulihkan pemerintahannya. PBB juga menyarankan kepada pihak Belanda di Indonesia agar diadakannya perundingan untuk menyelesaikan masalah. Lalu pada tanggal 4 April 1949 diadakanlah perundingan Roem-Roen dan sampai akhir menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang pertama yaitu akan diadakannya perundingan KMB di Den Haag, yang kedua adanya penerapan gencatan senjata, dan yang ketiga yaitu kembalinya pemerintahan Republik ke Jogja. Nah, lalu pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakanlah kegiatan konferensi meja bundar atau KMB. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang latar belakang konferensi meja bundar, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari konferensi meja bundar ini yaitu sebagai platform atau wadah perjuangan rakyat Indonesia dalam menuntut pihak Belanda dalam mengakui dan atau menyerahkan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baiklah, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu proses perjalannya KMB yang akan disampaikan oleh Teguh Pratama. Dipersilakan kepada Teguh Pratama untuk menyampaikan materi penjelasannya. Bangsa Indonesia siap menghadapi konferensi meja bundar atau KMB pada tanggal 4 Agustus 1949. Pemerintah Republik Indonesia membentuk delegasi Indonesia untuk KMB yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dengan anggotanya antara lain yaitu Muhammad Rum, Profesor Dr. Supomo, Dr. J. Leimena, Ali Sastro Ami Jojo, dan Insinyur Juanda. Dari delegasi BFO sendiri dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maarseveen, dan UNCI diketuai oleh Kritley. Konferensi ini dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949, berlangsung seru dan alot. Masalah utamanya yang menyebabkan konferensi berjalan alot ialah masalah Uni Indonesia Belanda. Utang-utang Belanda yang dilimpahkan kepada Indonesia, kedudukan KNIL, dan masalah Irian Barat. Indonesia menghendaki kerjasama yang bebas tanpa adanya organisasi permanen. Belanda menghendaki kerjasama yang luas dan terikat dalam satu organisasi yang permanen. Indonesia tidak mau bertanggung jawab atas utang-utang Belanda. Tidak masuk akal. Indonesia harus menanggung utang dan biaya yang digunakan Belanda untuk membunuh bangsa Indonesia.
Belanda menganggap KNIL merupakan tanggungan Republik Indonesia Serikat atau yang sekarang yang bernama Indonesia. Memandang KNIL sebagai alat Belanda, Belanda menolak melepaskan Irian Barat. Indonesia menghendaki penyerahan tanpa syarat. Terima kasih kepada Teguh Pratama yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, yaitu tentang hasil konferensi yang akan disampaikan oleh Liskia. Dipersilakan kepada Liskia untuk menyampaikan penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari perundingan meja bundar. Di antaranya adalah yang pertama, RIS diakui oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. RIS sendiri merupakan sebuah negara federal bentukan Belanda yang terdiri dari 15 negara bagian. Lalu yang kedua, dibentuknya Uni Indonesia Belanda. Uni Indonesia Belanda merupakan sebuah bentuk kerjasama antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Lalu yang ketiga adalah diangkatnya Soekarno dan IR Soekarno sebagai presiden dan wakilnya. Lalu yang keempat, tentara KINL dibubarkan dan diganti oleh Tentara Negara Indonesia atau TNI. Lalu yang kelima adalah masalah Irian Barat tidak akan dimasukkan ke Indonesia, melainkan akan ditunda pembahasannya 1 tahun setelah RIS berdaulat. Lalu yang keenam adalah hutang Hindia Belanda akan diserahkan semua kepada RIS. Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Lalu yang ketujuh adalah kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan kapal-kapal kecil atau kapal korvet akan diserahkan kepada RIS. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Liskia yang telah menyampaikan penjelasannya. Materi yang selanjutnya itu materi keempat, yaitu tentang dampak diadakannya konferensi meja bundar yang akan disampaikan oleh Elvina. Dipersilakan kepada Elvina untuk menyampaikan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Fitriana. Di sini saya akan membawakan materi tentang dampak diadakannya konferensi meja bundar. Kesepakatan konferensi meja bundar disahkan dan ditandatangani pada 29 Oktober 1949. Lalu disampaikan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP kemudian bersidang mulai tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 untuk membahas hasil KMB. KNIP akhirnya menyetujui hasil KMB pada 15 Desember 1949 dan Soekarno ditunjuk sebagai calon tunggal untuk Presiden Republik Indonesia Serikat. Soekarno dilantik pada 17 Desember 1949. RIS terdiri dari 16 negara bagian dan menjadi negara persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Kabinet RIS berada di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang dilantik pada 20 Desember 1949. Perjanjian konferensi meja bundar itu pun memunculkan beberapa dampak. Dampak menurut Waralah R.D. Kristo adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif ataupun negatif. Atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Beberapa dampak perjanjian KMB bagi Indonesia adalah sebagai berikut. Dampak positifnya, yang pertama adalah seluruh tentara Belanda akhirnya ditarik dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, perang antara Indonesia dan Belanda berakhir dengan perginya para tentara Belanda sebagai dampak perjanjian KMB yang positif. Yang ketiga, dampak perjanjian KMB membuat Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Keempat, Indonesia dapat segera memulai pembangunan untuk membenahi kondisi negara yang kacau akibat perang kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif KMB yang pertama adalah hutang pemerintah Belanda sejak tahun 1942 sebesar 4,3 miliar gulden menjadi tanggungan pemerintah RIS sepenuhnya, dan ini adalah dampak perjanjian KMB yang negatif. Dampak perjanjian KMB lainnya, demokrasi yang menjadi cita-cita perjuangan
tidak terlaksana dengan terbentuknya RIS. Yang ketiga, tertundanya penyelesaian masalah sejarah pengembalian Irian Barat selama setahun kemudian. Yang keempat, Republik Indonesia terbagi menjadi Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, dan Jakarta. Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan negara serikat lainnya. Kelima atau yang terakhir, Indonesia tidak sepenuhnya bebas berdaulat karena menjadi negara serikat yang berada di bawah persemakmuran Belanda. Penandatanganan Akta Penyerahan Kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh kedua delegasi. Pihak Belanda diwakili oleh Ratu Juliana, PM Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. J.A. Seyssen. Indonesia diwakili oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan rombongannya. Di Jakarta pada waktu yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loving juga menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Pengakuan ini artinya Belanda mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dengan wilayah mencakup semua bekas jajahan Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Belanda hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal penandatanganan kedaulatan ini. Sekitar 60 tahun kemudian, pada 15 Agustus tahun 2005, pemerintah Belanda akhirnya secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia sebenarnya berlangsung pada 17 Agustus tahun 1945 di Jakarta. Perdana Menteri Belanda, Ben Bot, menyatakan dalam sebuah konferensi di Jakarta mengenai penyesalan mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia selama 4 tahun masa revolusi nasional. Walaupun dalam pernyataan itu ia tidak menyampaikan permohonan maaf secara resmi, reaksi Indonesia secara umum kepada pernyataan ini adalah positif. Hasan Wirajuda sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu mengatakan bahwa setelah ini akan lebih mudah untuk melangkah maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara. Berkaitan dengan hutang Hindia Belanda yang harus dibayar, Indonesia sejak tahun 1950 sampai 1959 membayarnya sebesar 4 miliar gulden, lalu memutuskan tidak melanjutkan pembayaran lagi. Saat ini kedaulatan Indonesia dalam ranah internasional sudah jauh berkembang dengan berbagai peran Indonesia dalam organisasi internasional, antara lain peran Indonesia dalam APEC dan peran Indonesia dalam AFTA dan peran Indonesia dalam GNB. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvina yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Dewi Herlina tentang negara-negara dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konferensi meja bundar. Dipersilakan kepada Dewi. Adapun tokoh dan negara yang terlibat dalam konferensi meja bundar. Yang pertama dari delegasi Indonesia yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Ia dipilih sebagai ketua dikarenakan Amerika Serikat yang mendesak Indonesia dan Belanda untuk memberhentikan pertempuran dan mengadakan konferensi meja bundar. Dan sebagian anggotanya adalah Insinyur Juanda, Mr. Rum, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan dari delegasi BFO, Bijzonder Federal Overlag, yang diketuai oleh Sultan Hamid II dan Wakil Ketua Ide Anak Agung Gede Agung, serta perwakilan dari setiap provinsi, yaitu M. Hanafiah dari Banjar, Saleh Ahmad dari Bangka, KM Yusuf dari Belitung, Mohran Dayak Besar, Dr. R.V. Sujito Jawa Tengah, Dr. R. Ateng Jawa Timur, Ide Anak
Agung Gede Agung dari Indonesia Timur, Mr. L. Telenius Kalimantan Barat, M. Jamani Kalimantan Tenggara, AP Sosronegoro dari Kalimantan Timur, RRAA Jakraningrat Bandura, Mr. R. Jumhua Pasundan, Mohtar Husin Raja Muhammad dari Riau, Abdul Malik Zainuddin Darmo dari Sumatera Selatan, Raja Kaliamsa Sinaga dari Sumatera Timur. Dan dari delegasi Belanda dengan diketuai oleh Mr. J.H. van Marseven. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.